从此刻起，尊者有如积藏，威能无尽，不就叫幽海分身？同盟的家伙，我主神教众地者，藏着的气息，都还敢对我不敬，杀了我！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan spoiler Penakluk Bintang berdasarkan cerita novelnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai spoilernya. Tuan Penguasa Kota menjelaskan bahwa identitas Kaisar Sungai Pedang sebagai penguasa sektor kemungkinan besar akan segera terbongkar oleh Master of Skywalk. Ketika itu terjadi, seluruh ras puncak akan mengincar Lao Fang. Namun justru kondisi tersebut dapat dia gunakan sebagai alasan kuat untuk mengajukan permohonan token warisan baginya lebih awal. Tidak lama kemudian berita mengejutkan menyebar ke seluruh alam semesta. Kaisar Sungai Pedang ternyata hanyalah seorang penguasa sektor. Kabar itu menyebar seperti petir, mengguncang umat manusia dan ras-ras lain. Lebih mengejutkan lagi, Kaisar Sungai Pedang dikabarkan memiliki harta tak ternilai. Sesuatu yang cukup untuk membuat kesatria alam semesta tergila-gila. Spekulasi pun bermunculan. Banyak yang menduga identitas Kaisar Sungai Pedang adalah Lao Fang, karena hanya dia yang memiliki potensi sebesar itu. Di tengah badai rumor tersebut, Lao Fang tetap tenang. Bahkan saat makan bersama keluarganya di Teluk Bintang 9 Pulau Naga Hitam, ia hanya mengingatkan keluarganya untuk menjaga rahasia. Ketenaran Kaisar Sungai Pedang telah menggema ke seluruh alam semesta. Namun bagi Lao Fang itu hanyalah permulaan. Ia tahu kebangkitannya baru saja dimulai, dan pada akhirnya ras iblis pasti akan jatuh di tangannya. Di dalam kota kekacauan kuno, suasana tetap damai seperti biasanya. Jalan kota dipenuhi ketenangan, khas pusat kekuatan umat manusia. Pada hari itu, 3 utusan ungu berjalan beriringan menuju kediaman dari Kaisar Hian sejati. Karena mereka segera menarik perhatian, karena utusan ungu jarang terlihat. Biasanya hanya utusan berpakaian hitam yang bertugas membawa pesan. Para murid di kediaman itu langsung menyadari bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi dan segera memberitahu guru mereka. Tak lama kemudian, Kaisar Hian sejati keluar untuk menyambut ketiga utusan itu. Dalam hatinya muncul kebingungan karena satu utusan hitam seharusnya sudah cukup untuk menyampaikan pesan. Namun kini 3 utusan ungu datang sekaligus. Para utusan menyampaikan ucapan selamat dengan penuh kegembiraan, membuat Kaisar Hian sejati semakin heran. Mereka lalu dipersilakan masuk ke aula utama. Salah satu utusan mengeluarkan sebuah kotak logam dan menyerahkannya. Saat kotak itu dibuka, tampak sebuah tablet batu segi 6 dengan ukiran dewa binatang yang sedang mengaum. Seketika itu pula Kaisar Hian sejati terdiam. Tangannya bergetar, matanya memerah dan emosinya bergejolak hebat. Ia menyadari bahwa benda di hadapannya adalah tanda warisan dewa binatang, harta yang selama ini didambakannya sepanjang hidup. Selama waktu yang terasa tak terbatas, ia terjebak di langkah terakhir menuju terobosan. Tanpa token ini, jurang pemisah antara dirinya dan kesatria alam semesta tak akan pernah terlampaui. Dan penuh rasa syukur, Kaisar Hian sejati menunjukkan rasa hormatnya. Ia bertekad memenuhi harapan dengan mencapai tingkat kesatria alam semesta. Namun kegembiraan itu bercampur keterkejutan ketika para utusan menjelaskan bahwa token itu bukan berasal dari ras manusia, melainkan diberikan oleh muridnya sendiri, yakni adalah Lao Fang. Saat itu masih berada bersama dengan pemimpin kota Primal Chaos di wilayah rahasia utama. Perasaan Kaisar Hian sejati menjadi rumit. Ia tahu betul bahwa Lao Fang menempuh jalur dewa binatang dan sebenarnya berhak menggunakan token itu untuk dia sendiri. Namun muridnya itu malah memberikannya kepada dirinya. Para utusan pun memuji Lao Fang sebagai murid yang luar biasa. Setelah para utusan pergi, Kaisar Hian sejati segera menghubungi Lao Fang melalui alam semesta virtual, dan bahkan mendatanginya langsung di kediamannya di Gunung Yuxiang. Dan emosi yang meluap, ia mempertanyakan asal token tersebut dan menyatakan kekhawatirannya bahwa Lao Fang telah mengorbankan masa depannya. Lao Fang menenangkan gurunya dan menjelaskan bahwa token itu diperoleh sendiri, bukan dari ras manusia. Ia juga menjelaskan bahwa pemimpin kota Primal Chaos tidak akan mengizinkan tindakan ceroboh jika token itu berasal dari ras. Lao Fang menegaskan bahwa dirinya memiliki kemampuan dan reputasi yang cukup bagi Kaisar Sungai Pedang untuk bisa memperoleh token lain di masa depan. Penjelasan itu akhirnya menenangkan Kaisar Hian, meski rasa haru tetap menyelimuti hatinya. Beberapa waktu kemudian di wilayah rahasia utama, Lao Fang menunggu dengan penuh harapan hasil rapat para penguasa alam semesta. Saat pemimpin kota Primal Chaos datang membawa kabar
kegelisahan Lo Fong berubah menjadi kegembiraan. Permohonan tersebut disetujui dan para penguasa umat manusia sangatlah menghargai identitasnya serta potensi Lo Fong. Tak berselang lama, tanda warisan Dewa Binatang pun tiba. Lo Fong memeriksa tablet hologram heksagonal itu dan menyadari bahwa isinya identik dengan token sebelumnya, termasuk koordinat yang sama. Singkat waktu, Kaisar Yan sejati bersama Lo Fong segera meninggalkan kota Primal Chaos. Setelah Lo Fong menerima kabar penting itu, pada hari yang sama ia telah tiba di wilayah rahasia Primal. Di pusat transportasi wilayah tersebut, dua sosok kuat melangkah turun dari pesawat luar angkasa. Lo Fong mengenakan baju jirah hitam pekat, sementara Kaisar Yan diselimuti cahaya emas. Mereka mendarat di hamparan luas wilayah rahasia Primal, tempat berbagai saluran transportasi kerajaan ilahi dibangun. Di wilayah itu makhluk-makhluk tidak perlu khawatir akan risiko terdeteksi oleh pihak lain. Lo Fong menyadari bahwa tanah warisan masih berada sangat jauh dari posisi mereka saat ini. Kaisar Yan sejati menjelaskan bahwa titik koordinat terdekat masih berjarak sekitar 1 miliar tahun cahaya. Jarak yang membutuhkan waktu 1 tahun penuh untuk ditempuh. Namun ia juga menyebutkan bahwa salah satu pelayan Lo Fong memiliki beberapa koordinat tambahan yang memungkinkan perjalanan dipersingkat hingga setengah tahun atau lebih. Sosok makhluk barbar bersisik hitam, wajahnya tertutup selaput ungu, dan kehadirannya segera menarik perhatian para pejuang kuat di sekitar pusat transportasi. Bisikan demi bisikan menyebar di antara mereka. Banyak yang mengenali Kaisar Yan sejati dan terkejut karena tokoh sebesar itu meninggalkan kota Primal Chaos. Perhatian mereka kemudian tertuju pada sosok berbaju hitam di sampingnya. Dugaan pun muncul bahwa pria itu adalah Kaisar Sungai Pedang yang selama ini dikenal sebagai Lo Fong. Mereka menyimpulkan bahwa hanya Lo Fong yang pantas berdiri sejajar dengan Kaisar Yan sejati dan juga memancarkan kekuatan sebesar itu. Bisikan tersebut sengaja tidak disembunyikan, seolah-olah ingin mengamati reaksi Lo Fong. Namun Lo Fong dan Kaisar Yan sejati hanya saling memahami tanpa menunjukkan reaksi terbuka. Kaisar Yan sejati menilai orang-orang itu cukup cerdas, sementara Lo Fong menganggap reputasinya memang sudah terlalu luas. Ia menyadari bahwa jumlah individu kuat dari umat manusia sangatlah terbatas, sehingga kehadirannya bersama Kaisar Yan sejati dan mudah menimbulkan spekulasi. Meski demikian, Lo Fong tidak menganggap ketenaran sebagai beban. Pelayan barbar segera mengaktifkan transportasi kerajaan ilahi. Cahaya biru hijau menyelimuti mereka bertiga dan dalam sekejap mereka pun menghilang. Muncul kembali di kerajaan ilahi ras barbar. Tak lama kemudian mereka tiba di sebuah wilayah terpencil jauh dari daerah manusia. Sebuah bintang sunyi di sudut alam semesta. Kapal Lo Fong disamarkan sebagai bintang. Penyamaran sempurna di tengah jumlahnya bintang yang tak terhitung. Di permukaan benda mirip bintang itu, Kaisar Yan sejati menanyakan kecepatan maksimum kapal Lo Fong. Kapalnya mampu melaju 72 kali kecepatan cahaya di alam semesta gelap. Meskipun ia pernah memiliki kapal yang lebih cepat sebelum diambil oleh kesatria semesta hijau, Kaisar Yan sejati kemudian memperlihatkan kapalnya sendiri. Sebuah pesawat berbentuk pesawat ulang-alik berlapis emas berkilau, yang ternyata adalah bentuk kehidupan logam dan kecepatan 90 kali lipat kecepatan cahaya. Setelah memasuki kapal itu, mereka melesat ke alam semesta gelap. Bentuk kehidupan logam menunjukkan kegembiraannya karena akhirnya kembali berpetualang. Bahkan wujud visual dan suaranya berubah, menunjukkan bahwa waktu ratusan juta tahun telah memberikannya evolusi tersendiri. Lo Fong hanya bisa tertawa melihat perubahan itu, sementara Kaisar Yan sejati menerima kenyataan dengan pasrah. Perjalanan antar bintang berlangsung membosankan. Pemandangan di luar kapal nyaris tidak berubah. Setelah percakapan awal dan minum anggur, keduanya kembali ke kabin masing-masing untuk berlatih. Dan kecepatan luar biasa, tanah warisan dapat dicapai dalam waktu 4 bulan saja. Selama perjalanan, tubuh Kamosa Lo Fong tetap berada di luar, sementara tubuh manusia asli berlatih di dunia dalam menggunakan 9 bencana atom. Di padang rumput luas dunia dalam, Lo Fong mengamati binatang bertanduk emas dan penuh perhatian. Logam ketiga dari kitab tersebut memberikannya 2 buku tebal tambahan, memungkinkan latihan 3 bencana secara berurutan. Ia menyadari betapa luar biasanya peningkatan genetik yang terjadi. Binatang bertanduk emas kini memiliki kekuatan ratusan kali lipat manusia, tingkat yang bahkan melampaui banyak bentuk kehidupan khusus. Namun Lo Fong juga memahami bahwa semakin tinggi gen, semakin kecil efek tambahan dari kekuatan Blood River. Kuku kanan binatang itu masih lebih kuat, tetapi peningkatannya telah mencapai batas. Dan penuh perenungan, Lo Fong menyadari bahwa hanya kristal jiwa langit yang mampu menopang latihan 9 bencana atom. Selama perjalanan, kekuatannya terus meningkat dan potensi kitab tersebut perlahan-lahan terungkap. 4 bulan kemudian, Kaisar Yan sejati memanggil Lo Fong keluar dari kabinnya.
Mereka akhirnya tiba di tujuan yang telah dinantikan, yakni tanah warisan yang berada tepat di hadapan mereka. Di dalam ruang kendali pesawat ruang angkasa, Lo Fang dan Kaisar yang sejati berdiri berdampingan, sambil menatap keluar melalui pemandangan virtual. Di hadapan mereka terbentang badai kosmik yang muncul silih berganti, menyapu segala sesuatu yang dilewatinya. Arus badai itu tampak seperti ular sanca raksasa yang paling berkeliaran di antara bintang-bintang, menciptakan pemandangan yang menggetarkan jiwa. Wilayah yang mereka masuki bukanlah tempat biasa. Inilah wilayah rahasia Dewa Leluhur yang legendaris. Sebuah kawasan yang sejak lama dikenal sebagai salah satu dari wilayah rahasia paling berbahaya di seluruh alam semesta. Luasnya setara dan sebuah negara semesta, dan di dalamnya tersebar zona-zona mematikan di hampir setiap sudut. Bahkan kesatria alam semesta tidak dapat bertahan hidup dengan mudah di wilayah itu, dan kesalahan kecil saja dapat berujung pada kehancuran total. Wilayah rahasia ini memiliki berbagai tingkatan dan area berbeda. Berkat koordinat yang telah mereka ketahui sebelumnya, Lo Fang dan Kaisar yang sejati tidak perlu menjelajah secara membabi buta. Namun keterkejutan tetap muncul ketika mereka menyadari bahwa tanah warisan ternyata terletak tepat di depan wilayah rahasia Dewa Leluhur. Sebuah wilayah rahasia tingkat tertinggi, tempat dipenuhi bahaya yang bahkan mampu menghabisi kesatria alam semesta. Di beberapa area ekstrim, bahkan para ahli master semesta pun melangkah dengan kehati-hatian luar biasa. Diameter wilayah itu mencapai 160 juta tahun cahaya. Dengan kecepatan sub-tahun cahaya, seseorang memerlukan 200 juta tahun cahaya untuk melintasinya. Bahkan jika seseorang memulai perjalanan sejak kelahiran alam semesta, hampir mustahil untuk menjelajahi seluruh wilayah itu secara menyeluruh. Karena itulah tak seorang pun berani mencobanya. Gaib, berbahaya, dan terlarang adalah 3 kata yang paling tepat untuk menggambarkan wilayah rahasia Dewa Leluhur. Salah satu ancaman paling umum di wilayah itu adalah pusaran Haichong. Bahkan pusaran terkecil pun mampu melukai kesatria alam semesta dengan parah. Sementara pusaran raksasa dapat menghabisi mereka secara permanen. Di hadapan Lo Fang dan Kaisar yang sejati, sebuah pusaran Haichong pun berputar liar. Namun ketika mereka menoleh ke belakang, terlihat pusaran yang ukurannya miliaran kilometer. Jauh lebih mengerikan menjalar di antara bintang-bintang seperti monster kosmik tak terkendali. Pesawat ruang angkasa perlahan melambat hingga berhenti. Lo Fang dan Kaisar yang sejati keluar dan berdiri di kampaan kosmos, dikelilingi pusaran Haichong yang saling mengejar. Namun tanah warisan belum terlihat, mereka hanya bisa menunggu. Tiba-tiba ruang di sekitar mereka berputar dan menarik tubuh mereka seolah-olah disedot oleh pusaran tak terlihat. Dalam sekejap mereka tetap berada di kampaan, tetapi pemandangan di kejauhan berubah drastis. Sebuah sungai berwarna-warni terbentang memancarkan kekuatan mistik yang sangat memikat. Meskipun keindahannya luar biasa, Lo Fang dan Kaisar yang sejati segera menyadari adanya bahaya tersembunyi. Sebuah suara dingin terdengar dan sosok makhluk batu setinggi 8 meter muncul di hadapan mereka. Tubuhnya diselimuti jirah berapi-api berwarna hijau jamrud. Ciri khas klan Fei Chang, kehadirannya begitu kuat hingga Lo Fang dan Kaisar yang sejati tidak menyadari kedatangannya. Hanya seorang kesatria alam semesta yang mampu melakukan teleportasi tanpa meninggalkan jejak persepsi. Makhluk itu memperkenalkan dirinya sebagai pemandu sekolah Dewa Leluhur dan meminta token warisan. Tekanan luar biasa menyelimuti Lo Fang dan Kaisar yang sejati, membuat mereka seolah-olah terperangkap di dalam api kosmik. Dari aura yang dipancarkannya, jelas bahwa makhluk itu bukan kesatria biasa, melainkan setidaknya seorang jenderal dari sekolah Dewa Leluhur. Sang pemandu mengakui kelangkaannya dan memuji umat manusia karena mampu mengirim 2 pewaris sekaligus. Ia kemudian membawa mereka menuju sebuah fenomena menakjubkan, sebuah sungai yang ternyata bukan sungai melainkan danau aurora 5 warna. Danau itu memiliki diameter 10 tahun cahaya, tersusun dari aurora yang masing-masing mampu melukai kesatria alam semesta. Danau aurora 5 warna adalah penjaga harta tak ternilai sekolah Dewa Leluhur. Tak ada satupun makhluk berani menembusnya tanpa izin. Di dalam danau itu terletak Pulau Bahunia, tempat para ahli waris Dewa Binatang akan tinggal. Dengan keyakinan penuh, kesatria yang sejati melangkah lebih dahulu ke dalam aurora. Cahaya aurora mengalir di sekeliling tubuhnya seperti air tanpa menyakitinya. Lo Fang pun mengikutinya dari belakang. Ketika itu, aurora menyelimuti mereka dengan lembut dan Pulau Bahunia tampak semakin jelas di hadapan mereka. Pulau Bahunia yang memiliki diameter jutaan kilometer ternyata terletak cukup jauh dari danau aurora 5 warna. 3 sosok melesat turun dari langit seperti 3 bekas cahaya yang mendarat di permukaan pulau.
Mereka adalah sang kesatria pemandu, Lo Feng dan Kaisar Yan sejati. Begitu menginjakkan kaki di pulau itu, Lo Feng langsung merasakan tekanan kuat yang sangat besar menyebar dari segala arah. Di hadapan mereka terbentang pemandangan yang menakjubkan. Istana-istana berdiri di atas daratan dan lereng gunung, tersebar di seluruh pulau. Setiap istana memancarkan aura kekuatan yang berbeda-beda, menandakan bahwa para penghuni adalah makhluk-makhluk luar biasa. Lo Feng menyadari bahwa pulau ini dihuni oleh banyak individu kuat dari berbagai ras. Sang kesatria kemudian mengarahkan perhatian mereka ke langit. Lo Feng dan Kaisar Yan mendongak dan melihat fenomena yang membuat mereka terpukau. Seluruh pulau Bahunia diselimuti oleh lingkaran-lingkaran cahaya raksasa. Lingkaran cahaya itu terus membesar lalu menghilang, kemudian muncul kembali dalam pola yang berulang tanpa henti. Lingkaran-lingkaran itu tersusun konsentrasi seperti riak air yang menyebar ke segala arah. Setiap lingkaran cahaya terbentuk dari benang-benang hukum. Hukum waktu, ruang, es, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, dan cahaya. Semuanya saling terjalin dalam setiap untayan. Kesempurnaan susunan itu membuat Lo Feng menyadari bahwa lingkaran cahaya tersebut bukan sekedar fenomena visual, melainkan perwujudan langsung dari hukum alam semesta itu sendiri. Ia tertegun sementara Kaisar Yan sejati hampir tak mampu mengungkapkan keterkejutannya. Sang kesatria menjelaskan bahwa inilah batas luar hukum pelindung alam semesta sekolah Dewa Leluhur. Sekolah tersebut adalah kekuatan pertama di alam semesta dan bertanggung jawab menjaga berjalannya hukum alam semesta. Wilayah rahasia mereka dipenuhi makhluk dan harta paling istimewa, termasuk danau aurora 5 warna yang juga dihargai oleh hukum itu sendiri. Apa yang dilakukan sekolah Dewa Leluhur bukanlah menentang hukum, melainkan berjalan seiring dengannya. Meski terdengar sombong, kesatria itu menegaskan bahwa pemahaman sejati hanya bisa diperoleh setelah tinggal di tempat ini selama ratusan juta tahun. Ucapan itu membuat Lo Feng terkejut menyadari betapa panjang waktu yang terlibat dalam perjalanan pewaris di pulau itu. Mereka pun diajak berjalan menyusuri pulau untuk menentukan lokasi tempat tinggal. Dan satu langkah sang kesatria dapat menempuh jarak ribuan kilometer. Sepanjang perjalanan, Lo Feng melihat makhluk-makhluk dari ras yang tak terhitung jumlahnya. Ada yang berbentuk aneh, mistik, dan bahkan sulit dibayangkan. Beberapa di antaranya adalah bentuk kehidupan khusus yang hanya pernah ia dengar dalam legenda. Sang kesatria menjelaskan bahwa selain pemilik pulau, semua yang ditinggal di sana adalah ahli waris. Sejak kelahiran alam semesta, hanya ada beberapa satu ahli waris manusia. Sementara jika dihitung dari sebuah ras, jumlah ahli waris mencapai puluhan miliar. Namun hanya sekitar 100 juta yang benar-benar tinggal di pulau Bahunia. Banyak ahli waris telah gugur dan ketika itu terjadi, token mereka akan hancur selamanya karena hidup dan token terikat menjadi satu. Nah, sayang sekali spoiler pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.